Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Bagaimana kabar kalian pada hari ini? I hope you always in good condition. Ustazah harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Okay, today our lesson is science about types of forces. Jadi, untuk hari ini pelajaran kita adalah science tentang macam-macam gaya. Are you ready? Oke. Oke, kelas. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin tentang macam-macam gaya dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kegunaan macam-macam gaya yang berbeda dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay? And before we continue our lesson, let's start our learning by reading Basmalah together. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita membaca Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students. This is our learning points. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang types of forces, tentang macam-macam gaya. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kegunaan macam-macam gaya yang berbeda dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak hebat, semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku sains kalian. Oke anak-anak, untuk yang pertama yang kita bahas adalah tentang frictional force atau gaya gesek. Frictional force is useful in our daily lives. Jadi, gaya gesek itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu kenapa? Ya, because without frictional force, we would not be able to hold anything. Karena tanpa adanya gaya gesek, kita tidak akan dapat menahan apapun. Because object would slip and slide down each other. Karena benda akan jatuh dan tergelincir satu sama lain, sehingga akan terjatuh ke tanah. And for example, the frictional force. The frictional force between the soles of our shoes and the ground stop us from sleeping when we walk. Jadi, gaya gesek antara alas sepatu atau sol sepatu kita dengan tanah itu akan menghentikan kita dari tergelincir ketika kita berjalan. Jadi kita tidak akan jatuh karena adanya gaya gesek tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah the frictional force between the tires of vehicle and the road. Jadi contoh yang kedua adalah gaya gesek antara roda pada kendaraan dan jalan. Kenapa? Kenapa roda itu pada roda ada seperti bentuk pola? Di sini jelaskan karena untuk memperbesar gaya gesek tersebut. Jadi, pola pada ban, pada roda kendaraan akan meningkatkan gaya gesek antara roda dengan jalan. Ini akan membantu kendaraan untuk tetap berada di jalan dan mencegah dari tergelincir ke bawah dalam kondisi basah dan licin. Jadi misalkan tidak ada pola pada roda, maka roda akan mudah tergelincir karena gaya gesek itu semakin kecil. Jadi ini juga akan membantu kendaraan melambat dan berhenti saat rem diaktifkan. Jadi ketika menginjak rem, kendaraan itu akan perlahan berhenti karena gaya gesek bekerja, sehingga akan membantu
kita ketika dalam kendaraan agar tidak mudah tergelincir atau terjatuh ketika kita berjalan. Kemudian selanjutnya adalah tentang karakteristik atau ciri-ciri dari gaya gesek. Jadi ada dua ciri bagaimana dengan permukaan yang halus itu akan halus dan kasar akan berpengaruh kepada besar kecilnya gaya gesek tersebut. Jadi ketika permukaan itu semakin halus, maka gaya gesek itu akan bekerja semakin lambat. Jadi gaya gesek itu akan semakin kecil. Tapi sebaliknya ketika permukaan benda itu kasar, maka gaya gesek akan semakin besar. Jadi more force is more friction. Jadi semakin besar gaya, maka semakin besar juga gesekan. Contoh, sebagai contoh, kita bisa menggosokkan tangan bersama-sama. Nah, itu merupakan contoh gaya gesek. Baik anak-anak, selanjutnya yang kedua adalah muscular force atau gaya otot. Kalian sudah tahu ya gaya otot ya, karena kita sudah belajar minggu kemarin. Muscular force is very useful in our daily lives. Jadi gaya otot itu juga sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, every action that we need muscular forces. Jadi setiap kegiatan, setiap tindakan kita itu membutuhkan gaya otot. Oke, for example, lifting heavy luggage. Jadi membawa barang bawaan yang berat. Ya, misalnya tas yang besar, itu membutuhkan tenaga yang besar juga. Nah, ada juga tindakan yang lebih ringan. Misalnya turning the page of book. Misalnya membalik buku. Itu merupakan kegiatan yang lebih ringan daripada membawa barang yang lebih berat, membawa tas yang berat. Nah, itu membutuhkan energi otot juga. Tetapi energi otot atau gaya otot yang dibutuhkan juga lebih kecil daripada kegiatan membawa barang berat. Tindakan ini membuat kita dengan kekuatan otot tersebut, membuat kita tetap aktif sepanjang hari. Jadi dengan adanya gaya otot ini kita melakukan kegiatan-kegiatan kita dalam sehari-hari. Ketika kita tidur, bahkan ketika kita tidur di penghujung hari, kekuatan otot membantu kita menutup mata. Jadi mulai kita bangun sampai kita tertidur lagi, mau tidur, memejamkan mata, itu tetap membutuhkan gaya otot. Muscular forces keep us active all day long. Jadi, gaya otot itu membuat kita melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas dalam sehari-hari. Okay, next. When we sleep at the end of the day, muscular forces help to shoot our eyes. Sudah dijelaskan Ustazah tadi ya, ketika kita tidur pada malam hari, di penghujung hari, maka kita juga tetap membutuhkan bantuan gaya otot untuk membantu kita menutup mata. Okay, class? Now, you look at the video. Okay, why did the apple can fall to the ground? Mengapa apel itu bisa terjatuh ke tanah? Kenapa tidak melayang? Ada yang tahu? Oke, kita lanjutkan. Kalau ingin tahu, kita lanjutkan penjelasan selanjutnya.
Oke anak-anak, ada yang tahu kenapa tadi apelnya terjatuh dan mengenai kepala orang tadi tidak melayang? Jawabannya adalah karena adanya gaya gravitasi, gravitational force. Jadi banyak sekali kegunaan atau manfaat dari gaya gravitasi ini ya. Jadi gaya gravitasi ini sangat penting bagi kita semua. Jadi itu bekerja pada semua hal sepanjang waktu. It is the force that keeps the Earth orbiting the Sun so we get the right amount of heat and light. Jadi karena adanya gaya gravitasi ini yang membuat bumi mengorbit matahari atau mengelilingi matahari yang kita sebut revolusi, sehingga kita mendapatkan jumlah panas dan cahaya yang tepat. Jadi malamnya tidak terlalu lama, siangnya juga tidak terlalu lama. Itu juga memungkinkan, it also make it possible for us to send man-made satellite into space to orbit. Jadi ini juga memungkinkan kita untuk mengirim satelit buatan luar angkasa untuk mengorbit bumi dan mengumpulkan informasi penting seperti kondisi cuaca di seluruh dunia. Jadi kita tahu kondisi cuaca di seluruh dunia karena berkat adanya gaya gravitasi juga. Kemudian selanjutnya, jadi sebuah satelit ruang angkasa itu dapat mengorbit karena adanya gaya gravitasi. Ya, kita tidak bisa hidup di bumi tanpa adanya gaya gravitasi. Karena itu akan membuat kita melayang keluar angkasa seperti ketika astronot pergi keluar angkasa ke bulan, maka mereka karena di sana di luar sana tidak di ruang angkasa tidak ada gaya gravitasi, maka mereka melakukan kegiatan apapun dengan melayang. Ya. Ini juga gaya gravitasi juga menahan celah atmosfer sehingga kita dapat memiliki oksigen untuk bernafas. Jadi banyak sekali manfaat atau kegunaan dari gaya gravitasi ini, ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar bersyukur Allah memberikan banyak hal kepada kita untuk kepentingan kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya adalah magnetic force atau gaya magnet. Gaya magnet ini juga memiliki banyak sekali kegunaan ya. Di antaranya adalah magnet digunakan dalam lemari es untuk membantu kita menutup pintunya dengan rapat. Seandainya tidak ada magnet di pintu lemari es, maka pintu itu tidak dapat tertutup rapat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah magnetic materials can be turned into electromagnets. Jadi elektromagnet itu dalam speaker ketika kita bernyanyi menggunakan speaker, maka dalam speaker itu ada elektromagnet yang mengubah listrik menjadi suara. Jadi bahan magnet ini dapat diubah menjadi elektromagnet dengan menggunakan listrik. Jadi membuatnya semakin berguna ya, sangat berguna dalam mesin. Kemudian magnet dapat ditemukan di speaker dalam peralatan listrik. Jadi banyak sekali ya, setrika juga menggunakan magnet. Kemudian tarikan dan tolakan dari elektromagnet membantu mengubah listrik menjadi suara. Dan bahan magnet, gaya magnet yang kuat itu, the strong magnetic force, itu memungkinkan bahan magnet untuk menyimpan data di komputer dan di bagian belakang kartu kredit. Jadi kartu kredit pun menggunakan magnet. Jadi banyak sekali manfaat magnet ini ya.
Kemudian pada kartu kredit tersebut menyimpan data dari kartu tersebut. Dengan adanya magnet itu untuk menyimpan data dari komputer dan ada di belakang kartu kredit untuk penyimpanan data tersebut. Gaya magnet ini juga, the magnetic force in scanning machine, digunakan untuk to see inside a patient's body. Jadi digunakan untuk dokter untuk melihat ke dalam tubuh pasien ketika memeriksa kesehatan pasien dengan mesin pemindah dengan elektromagnetik. Ya. Jadi kayak CT scan itu juga menggunakan bantuan gaya magnet ini. Dan yang terakhir, anak-anak, kita belajar tentang electric force atau gaya listrik. Jadi listrik itu sangat berguna sekali, apalagi di zaman sekarang semua serba listrik, kompor listrik, semuanya listrik, apapun menggunakan listrik. Jadi banyak sekali kegunaannya, useful of electric force. Di antaranya kegunaannya adalah pada mesin printer dan fotokopi menggunakan gaya listrik untuk menarik tinta dan toner pada kertas sehingga bisa muncul tulisan pada kertas, pada printer dan fotokopi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah some factories use electric force to clean the waste gases they produce and hence reduce air pollution. Di beberapa pabrik itu juga menggunakan gaya listrik untuk membersihkan limbah, gas limbah yang mereka hasilkan dari pabrik mereka, kemudian untuk dengan demikian bisa mengurangi polusi udara. Jadi, gaya listrik ini bisa mengubah partikel asap yang bermuatan negatif in the waste gases, jadi pada gas limbah tersebut yang bermuatan negatif dirubah menjadi bermuatan positif through the middle grade, menggunakan middle grade, kemudian baru setelah bersih, setelah bermuatan positif, baru kemudian dilepaskan ke atmosfer sehingga bisa mengurangi polusi udara. Oke anak-anak semua, alhamdulillah demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar dan juga beribadah, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Okay, thank you for watching. Go study at home and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.